Gimana sikap kita tentang fatwa MUI tentang diharamkannya kita untuk membeli produk yang mendukung Yahudi? Apakah kita harus taat atau tidak? Itu seperti itu nas, yaitu bentuk pertanyaannya. Pertanyaan yang seperti ini banyak sekali ditanyakan akhir-akhir ini tentang hukum memboikot produk Yahudi. Ya. Di sebagian orang mengatakan ya supaya tidak dibelikan bom nuklir atau yang semisalnya, ya, sehingga mendukung mereka dalam menghancurkan rakyat Palestina. Kita katakan ikhwati a'azzakumullah, orang Yahudi memang tidak diragukan lagi, tidak aneh kita. Mereka adalah orang-orang yang kejam. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Allah Azza wa Jalla sebutkan mereka di dalam Al-Quran. Sebelum kita mendengar berita-berita mereka membantai kaum muslimin, mereka membunuh kaum muslimin, ya, Allah Azza wa Jalla sudah menyebutkan terlebih dahulu dalam Al-Quran, ya, sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Yang demikian itu karena mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, dan mereka membunuh para nabi dengan cara yang tidak benar. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka itu adalah orang-orang yang durhaka dan melampaui batas. Allah sudah menyebutkan mereka, ya, kufur terhadap ayat-ayat Allah, membunuh para nabi. Ini yang tidak bisa diremehkan, ya. Orang-orang mulia saja mereka bunuh, ya. Ini yang tidak bisa diremehkan dari kejahatan-kejahatan mereka. Artinya kita harus, ya, waspada. Kita harus kembali kepada agama Allah Azza wa Jalla dalam menghadapi mereka. Para nabi saja berani mereka bunuh. Orang-orang mulia, orang-orang mulia mereka bunuh. Hingga disebutkan oleh Ibnu Qayyim di dalam Hidayatul Hayarah, kata Ibnu Qayyim, fahum qatlatul anbiya. Mereka itu pembunuh para nabi. Qatalu Zakaria wabnahu Yahya. Mereka membunuh Nabi Zakaria. Mereka membunuh Nabi Yahya. Wa khalqan katsiran minal anbiya. Dan mereka banyak membunuh para nabi. Hatta qatalu fil yaum 70 nabiyyan. Hingga pernah mereka dalam satu hari itu membunuh 70 nabi. 70 nabi dalam satu hari. Wa aqamus suq fi akhirin nahar. Lalu mereka mendirikan pasar di akhir siang, ka'annahum lam yasna'u syai'a. Seakan-akan mereka tidak berbuat apa-apa. Yahudi. Para nabi saja berani mereka bunuh. Mereka bantai Nabi Zakaria, nabi yang sangat mulia. Nabi Yahya, nabi yang sangat mulia, mereka bunuh. Diikutkan lagi para nabi yang lainnya. Mereka adalah kaum yang kejam, ya. Oleh karena itu bukan perkara yang aneh kaum muslimin yang bukan para nabi, ya, kaum mukminin yang biasa, ya, dibunuh, dibantai oleh mereka. Inilah jahatnya orang-orang Yahudi. Ya, bahkan tidak berhenti sampai di situ. Nabi SAW pun disakiti oleh mereka. Nabi SAW pernah disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, di dalam Sahihnya, disihir. Siapa yang mensihir? Labid Al-A'sam. Siapa itu Labid Al-A'sam? Yahudi. Orang Yahudi. Nabi SAW yukhayyalu ilaihi annahu fa'ala syai'. Dikhayalkan bahwa Nabi SAW melakukan sesuatu. Siapa yang mensihir Nabi SAW? Labid Al-A'sam, Al-Yahudi, seorang Yahudi. Tidak berhenti sampai di situ. Nabi SAW diracuni oleh orang Yahudi. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ketika perang Khaybar, datang seorang wanita memberikan kepada Nabi SAW bisyatin masmumah, dengan membawa kambing masmumah. Kambing itu sudah diracun. Lalu Nabi SAW makan, ya, kemudian terasa oleh Nabi SAW, ya, bahwa itu racun dan sakit pada beliau.
Kemudian ya, didatangkan wanita yang memberikan kambing tadi. Dari mana kambing dari wanita itu? Datangkan. Nabi SAW bertanya ya tentang kambing itu. Kenapa kok dibuat seperti ini? Dengan terang dia mengatakan, aradtu li an aqtulaka. Aku ingin membunuhmu. Luar biasa. Kejam ya, berani ya. Lalu para sahabat qalu naqtuluha ya Rasulullah. Bagaimana kalau kami bunuh saja wanita ini wahai Rasulullah? Qala la, jangan. Kata Rasulullah SAW. Disebutkan sebagaimana disebutkan juga disebutkan oleh ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, wanita ini namanya Zainab bintul Harith. Zainab bintul Harith. Memang sengaja dia ingin membunuh Nabi SAW. Dan fi maradihi alladhi mata fi, ketika Nabi SAW sakit yang mengantarkan kepada beliau wafat, ya, terasa racun itu, masih terasa racun itu pada tubuh Nabi SAW. Ya, beberapa waktu setelah beliau diracuni, ya, sebelum beliau wafat terasa kambing yang beliau makan ketika perang Khaybar itu. Ini menunjukkan apa? Mereka memang betul-betul jahat. Orang-orang Yahudi itu betul-betul jahat. Para nabi saja mereka bunuh. Nabi Muhammad SAW disihir. Nabi Muhammad SAW diracuni oleh mereka. Lantas bagaimana Nabi SAW? Apakah ya menyuruh para sahabat untuk memboikot mereka? Sudah, jangan dibeli produknya. Bunuh saja mereka, habiskan Yahudi semua. Tidak. Ya Rasulullah, naqtuluha, kami bunuh wanita itu. Qala la, jangan, kata Nabi SAW. Ya. Lihat Nabi SAW. Ya. Beliau SAW ya, turun kepada beliau Al-Quran. Disebutkan di sana bahwa ya, orang Yahudi itu yaqtulunan nabiyyin, membunuh para nabi. Berdasarkan dalil ini kita boikot produk mereka. Adakah Nabi SAW melakukan demikian? La, tidak. Kenapa? Karena itu kaitannya masalah duniawi yang itu hukumnya mubah. Mubah, boleh. Al-aslu fil mu'amalati jaiz. Ya, dalam kaidah usul fikih, hukum asal dalam bab muamalah adalah boleh. Boleh dengan orang kafir bermuamalah. Boleh dengan orang muslim bermuamalah. Bahkan disebutkan di dalam Sahihul Bukhari, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dirbuhu marhunatun inda yahudiyyin bi 30 sa'an min sya'ir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan baju besi beliau digadaikan di tempatnya orang Yahudi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meminjam satu sok syair. Ya, untuk mendapatkan satu sok syair, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggadaikan bajunya kepada orang Yahudi. Di sini Nabi SAW bermuamalah kepada mereka, ya, menggadaikan baju besi, menerima pemberian mereka, makanan dari mereka, sehingga hukum asalnya adalah halal. Ya. Kenapa kita mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan? Kenapa kita mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan? Oleh karena itu, yang wajib bagi kita adalah taat atau tidak? Ya, tidak taat. Ya. Tidak taat kecuali kalau ada keputusan pemerintah baru kita taat. Karena as-sam'u wa ta'atu, ketaatan itu ya fi wulatil umur, pada pemerintah negeri kita. Ya, ada tidak pemerintah mengeluarkan SE atau yang semisalnya? Akhi, siapa yang pemerintah? Hah? Belum ada ya. Iya, belum ada. Adapun MUI, apakah ini pemerintah? Bukan. MUI bukan pemerintah, tapi termasuk organisasi masyarakat. Walaupun ya pemerintah juga terkadang ya mengambil fatwanya, menjadikan rujukan fatwanya. Namun MUI itu bukan pemerintah. Ya. Keputusan pemerintah baru kita taat. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, tentang ketaatan kepada pemerintah ini, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah. Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada pemerintahnya, fima ahabba wa fima karya, pada perkara yang dia senangi dan yang tidak dia senangi. Kalau pemerintah sudah memutuskan boikot produk ini, boikot produk itu, kita wajib taat, kita boikot.
Kalau pemerintah sudah memutuskan, berarti kan produk-produk itu kan nggak masuk ke negara kita, ya kan? Gimana cara kita untuk taatnya? Ya kita nggak membeli. Bagaimana kita membeli? Produk itu sudah tidak masuk lagi di tempat kita, ya kan? Mudah urusannya, ya. Kalau pemerintah sudah menetapkan, baru kita taati. Tapi kalau pemerintah tidak menetapkan, tidak ada surat edaran dari pemerintah, ya kan? Bagaimana sikap kita? Sikap kita kembali kepada hukum asal dalam bab muamalah. Dalam bab muamalah hukum asalnya adalah boleh jual beli, itu boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Hukum asal jual beli boleh, baik kepada seorang muslim maupun kepada seorang kafir non muslim. Dipaham?